Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ana Bilkis Islami dan rekan-rekan saya, Lia Merliana dan Ulitri Amalia, akan menerangkan atau menjelaskan mengenai analisis KD 3.1 dan 4.1 pada materi pembelajaran IPA di SMP atau MTS, yaitu mengenai sistem reproduksi. Adapun kompetisi inti yang digunakan yang pertama yaitu atau KI1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam dalam jangka pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI4 yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarah sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sarana yang sama dan sudut pandang atau teori. Kemudian untuk kompetensi dasar atau KD 3.1 dan 4.1 yaitu KD 3.1 untuk memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan. Kemudian KD 4.1 yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi KD 3.1 ada 18 poin. Poin pertama yaitu 3.1.1 mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. 3.1.2 menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. 3.1.3 menjelaskan sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian 3.1.4 mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 3.1.5 menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 3.1.6 mendeskripsikan manfaat perkitan. 3.1.7 menuliskan fungsi beberapa zat yang dihasilkan oleh vesikula seminalis. 3.1.8 mengidentifikasi proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel telur. 3.1.9 mendeskripsikan proses pembentukan sel telur. 3.1.10 mendeskripsikan konsep pembelahan mitosis pada spermatogenesis dan oogenesis. 3.1.11 menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. 3.1.13 mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. 3.1.15 mendeskripsikan fungsi cairan ketuban bagi janin. 3.1.16 mendeskripsikan gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada proses melahirkan. 3.1.17 menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. 3.1.18 menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kemudian indikator pencapaian pada kompetensi dasar 4.1 atau KD 4.1 ada 5 poin.
Yang pertama yaitu 4.1.1 menggambar proses pembelahan sel mitosis. 4.1.2 membuat tabel perbedaan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. 4.1.3 membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi dengan benar. 4.1.4 menyajikan laporan hasil studi penyakit pada sistem reproduksi, dan 4.1.5 membuat poster mengenai upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual. Yang pertama yaitu analisis materi pembelajaran. Adapun aspeknya materi pokok sistem reproduksi, yang pertama pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, yang ketiga penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Adapun hasil analisisnya yaitu materi pokok lengkap dan sudah disusun secara sistematis, dan materi sudah dilengkapi dengan gambar untuk menunjang seperti yang terdapat pada rangkuman. Adanya gambar pembelahan mitosis pada materi pembelahan sel, gambar proses spermatogenesis dan siklus menstruasi pada materi struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, analisis indikator pencapaian materi. Adapun aspeknya indikator pencapaian KD 3.1, yang pertama 3.1.1 mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, dan yang ke-18 menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga menjelaskan sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kelima menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang keenam mendeskripsikan manfaat berkhitan. Yang ketujuh menuliskan fungsi beberapa zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalis. Yang kedelapan adapun hasil analisisnya yaitu indikator pencapaian KD 3.1 dan KD 4.1 cukup telur jelas menerapkan konsep tetapi jika dibandingkan dengan indikator pencapaian konsistensi dengan rangkuman materi dari kelompok kami, ada beberapa indikator pencapaian yang tidak ada di dalam rangkuman. Yang keduanya menjelaskan jenis dan manfaat hormon yang berperan tidak menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada 13 mendeskripsikan tidak mendeskripsikan versi cairan beban bagi janin, yang tidak menjelaskan gaya dorong dan gaya kembangan janin selama dalam pada proses melahirkan. Ke-15 tidak membuat tabel perbedaan beban bagi janin pada yang laki-laki dan perempuan, menjelaskan daya dorong dan menyajikan laporan. Yang ke-16 tentang penyakit pada gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada proses melahirkan. Yang ke-17 menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia, serta aspek pada indikator pencapaian KD 4.1. Yang pertama menggambarkan pembelahan sel mitosis. Yang kedua membuat tabel perbedaan sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga membuat grafik level hormon pada siklus menstruasi dengan benar. Yang keempat menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Yang kelima membuat poster tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual. Materi pembelajaran analisis. Metode ini akan mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian siswa akan diminta agar mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Dengan menggunakan metode belajar ini, siswa diupayakan agar siswa mampu berpikir tingkat tinggi dan meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan dengan kreatif. Aspek pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Kemendikbud tahun 2014. Analisis berdasarkan rangkuman mengenai
sistem reproduksi terdapat tahapan dalam melakukan pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik ini cocok untuk pembelajaran sistem reproduksi karena pada sistem reproduksi terdapat beberapa materi yang bersifat abstrak seperti siklus menstruasi, spermatogenesis, oogenesis, pembelahan mitosis dan meiosis, dan lainnya. Keempat, analisis metode pembelajaran yang tepat mengenai sistem reproduksi. Problem-based learning. Problem-based learning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan masalah yang nyata dalam konteks bagi siswa untuk belajar tentang bagaimana cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan materi yang esensial dari materi. Kelima, analisis presentasi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Analisis yang pertama, aspek kognitif dalam materi sistem reproduksi sebesar 70%, dilihat dari indikator pencapaian KD 3.1 dari 3.1.1 sampai 3.1.18 sebanyak 18 poin. Yang kedua, aspek psikomotor memiliki persentase 20% dilihat dari indikator pencapaian KD 4.1 dari 4.1.1 sampai 4.1.5 sebanyak 5 poin. Yang ketiga, aspek afektif memiliki persentase 10% dilihat dari lembar penilaian sikap siswa dalam menerima pembelajaran. Yang keenam, analisis kelebihan dan kekurangan materi sistem reproduksi. Kelebihan